Di sebuah kota metropolitan yang sibuk, di tengah hiruk-pikuk gedung pencakar langit dan lampu-lampu neon malam hari, terdapat sebuah rumah mewah bergaya modern minimalis. Di dalamnya tinggal pasangan suami istri, Alia, seorang wanita berusia 32 tahun dengan karir cemerlang sebagai desainer interior, dan Raka, seorang pengusaha properti berusia 37 tahun yang dikenal ambisius dan cerdas. Alia adalah tipe wanita yang mandiri dan penuh semangat. Ia selalu menjaga penampilannya tetap rapi, meskipun kesibukan pekerjaan seringkali membuatnya lelah. Alia memiliki senyum hangat yang mampu mencairkan suasana. Namun di balik itu, ia juga menyimpan kepekaan mendalam terhadap hubungan pernikahannya. Meski tampak bahagia, ada kalanya ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rasa curiga kecil yang ia abaikan karena tak ingin merusak keharmonisan rumah tangganya. Sementara itu, Raka adalah pria yang terlihat sempurna di mata banyak orang. Ia tampan, mapan, dan sangat disegani di lingkungan bisnisnya. Namun, di balik topeng kesuksesannya, Raka memiliki rahasia yang mulai menggerogoti hubungannya dengan Alia. Ia sering pulang larut malam dengan alasan rapat atau urusan kerja, padahal sebenarnya ia sedang membangun hubungan gelap dengan wanita lain. Hari-hari mereka berjalan seperti biasa. Pagi hari dimulai dengan sarapan bersama di meja makan marmer putih yang elegan. Alia selalu menyiapkan segelas jus jeruk segar untuk Raka, sementara Raka membaca koran sambil sesekali tersenyum pada istrinya. Namun, senyuman itu terasa semakin dingin belakangan ini. "Besok aku ada rapat penting di luar kota," kata Raka suatu pagi, tanpa menatap Alia. "Mungkin aku baru pulang 2 hari lagi." Alia menatap suaminya dengan ekspresi datar, mencoba menyembunyikan kecurigaannya. "Lagi? Ini minggu ketiga kamu keluar kota bulan ini." "Bisnis, sayang. Kamu tahu sendiri, kan, bagaimana dunia properti bekerja?" jawab Raka santai, lalu bangkit dari kursi dan bergegas menuju pintu depan. Setelah Raka pergi, Alia duduk diam di meja makan, memandangi secangkir kopi yang sudah dingin. Hatinya dipenuhi oleh perasaan campur aduk, antara rasa sayang yang masih tersisa dan keraguan yang semakin besar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja, tapi ada sesuatu di dalam hatinya yang terus berbisik, ada yang salah. Di sudut ruangan, ponsel Alia berbunyi. Pesan masuk dari sahabatnya, Nisa, yang selalu menjadi tempat curhatnya. "Gimana kabar sama Pak Bos? Masih baik-baik aja?" tulis Nisa. Alia tersenyum tipis, lalu membalas. "Masih. Cuma, kadang aku merasa ada yang gak beres. Tapi mungkin cuma perasaanku aja." Nisa membalas cepat. "Kalau ada apa-apa, jangan ragu cerita ya. Aku selalu di sini." Alia menaruh ponselnya dan menghela napas panjang. Ia berdiri, lalu melangkah ke arah jendela besar yang menghadap ke halaman belakang rumah. Matahari pagi mulai naik, menyinari kolam renang yang tenang dan pepohonan hijau yang tertata rapi. Semuanya tampak begitu indah. Namun Alia merasa ada awan kelabu yang mulai menyelimuti hatinya. Tanpa ia sadari, kecurigaannya akan segera terjawab, dan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu, namun perasaan tidak nyaman Alia terhadap Raka semakin menguat. Ia mencoba menepis kecurigaannya dengan sibuk bekerja, tetapi pikirannya selalu kembali pada perilaku aneh suaminya akhir-akhir ini. Setiap kali ia mencoba bertanya, Raka selalu memberikan jawaban yang terdengar terlalu sempurna. Suatu sore, Alia sedang duduk di ruang kerjanya yang luas dan penuh inspirasi. Dindingnya dipenuhi oleh sketsa desain interior dan potongan majalah arsitektur. Di meja kerjanya, laptop terbuka menampilkan proyek besar yang tengah ia kerjakan, desain ulang sebuah restoran mewah di pusat kota. Namun, alih-alih fokus pada pekerjaan, pikirannya melayang pada percakapan singkat yang terjadi pagi tadi. Alia sedang merapikan meja rias di kamar mereka ketika Raka masuk dengan langkah cepat. Ia tampak buru-buru, seperti biasa. "Kamu mau pergi lagi?" tanya Alia tanpa menoleh. Nada suaranya terdengar datar namun menyimpan kekecewaan. "Ya, ada rapat dadakan," jawab Raka, mengambil tas kerjanya dari lemari. "Aku janji akan pulang lebih awal besok." Alia akhirnya menoleh, menatap suaminya dengan intens. "Raka, kamu yakin gak ada yang harus aku tahu? Kamu jarang di rumah akhir-akhir ini." Raka tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis. "Aku cuma bekerja, sayang. Kamu tahu sendiri, bisnis properti gak kenal waktu." Namun,
Senyum itu terasa kosong bagi Alia. Ada sesuatu dalam nada suara Raka yang membuatnya semakin curiga. Kembali ke masa kini, Alia menghela napas panjang. Ia membuka aplikasi pesan di ponselnya dan melihat chat dari Nisa yang dikirim beberapa jam lalu. Gimana? Masih mikirin omongan Pak Bos kemarin? Tulis Nisa. Alia membalas. Iya, Nis. Aku nggak bisa berhenti mikirinnya. Ada yang nggak beres, tapi aku nggak tahu apa. Nisa membalas cepat. Kalau kamu curiga, coba cari bukti. Kadang insting kita nggak pernah bohong. Pesan itu membuat Alia terdiam. Ia tahu Nisa benar, tapi bagaimana caranya mencari bukti tanpa terlihat mencurigai? Tiba-tiba, matanya tertuju pada tas kerja Raka yang tergeletak di sudut ruangan. Tas itu tertinggal karena Raka terburu-buru tadi pagi. Alia ragu sejenak, lalu bangkit dari kursinya dan berjalan pelan menuju tas tersebut. Aku cuma ingin memastikan, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Dengan hati-hati, ia membuka tas itu. Di dalamnya, ia menemukan beberapa dokumen kerja, dompet, dan sebuah struk pembayaran. Struk itu berasal dari dealer mobil mewah ternama di kota mereka. Mata Alia melebar saat membaca detailnya. Pembelian mobil baru, tipe SUV premium, harga 1,2 miliar rupiah. Tangannya gemetar. Mobil baru? Kenapa Raka tidak pernah menyebutkan hal ini padanya? Mereka selalu berdiskusi tentang pengeluaran besar bersama-sama, tapi kali ini Raka sama sekali tidak memberitahunya. Alia merasa dadanya sesak. Ia mencoba menenangkan diri dan meyakinkan bahwa mungkin ini hanya kejutan untuknya. Namun, di sudut struk itu, ada nama penerima mobil, Nyonya Livia. Siapa Livia? Sore itu, Alia tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Ia mencoba mencari informasi tentang Livia di media sosial, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, satu hal yang pasti, nama itu bukan milik keluarga atau teman dekat mereka. Malam harinya, Raka pulang lebih awal dari biasanya. Ia tampak lelah, tapi tersenyum saat melihat Alia di ruang tamu. Kamu masih belum tidur? Tanya Raka, mencoba terdengar santai. Alia menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. Raka, siapa Livia? Raka langsung membeku. Wajahnya berubah pucat, dan senyumnya lenyap seketika. Livia? Siapa itu? Tanyanya balik, berusaha terdengar tenang. Jangan bohong padaku, kata Alia, suaranya bergetar. Aku menemukan struk pembelian mobil baru atas nama Livia di tas kerjamu. Raka terdiam sejenak, lalu mencoba menjelaskan. Itu urusan kantor. Klien penting. Aku cuma membantu proses pembeliannya. Tapi penjelasan itu terdengar terlalu dipaksakan. Alia bisa melihat kebohongan di mata suaminya. Cukup, Raka, katanya dingin. Aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini. Tanpa menunggu jawaban, Alia berdiri dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Raka yang terdiam dengan ekspresi panik. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur dengan ponselnya, mencoba mencari informasi tentang nama Livia di berbagai platform media sosial. Namun, hasil pencariannya nihil. Tidak ada akun yang tampak terkait dengan suaminya atau bisnis propertinya. Ketika ia mulai merasa frustrasi, tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Kenapa aku tidak memeriksa media sosial Raka? Gumamnya pelan. Alia membuka profil Instagram Raka. Meskipun jarang mengunggah sesuatu, ia tahu bahwa Raka seringkali menyimpan jejak digital dalam bentuk like atau komentar di akun orang lain. Setelah beberapa menit mencari, matanya tertuju pada sebuah akun bernama Livia Maya, yang ternyata telah disukai oleh beberapa unggahan Raka. Profil Livia tampak sederhana namun elegan. Wanita itu memiliki senyum manis dan rambut hitam panjang yang selalu ditata rapi. Di bionya, tertulis, Interior Designer Stylist. Desainer interior? Apakah dia klien Raka? Pikir Alia, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, ketika ia membuka galeri foto Livia, hatinya langsung hancur. Ada beberapa foto Livia bersama mobil SUV premium yang sama seperti yang tertera di struk pembayaran. Di salah satu fotonya, Livia berpose di depan mobil itu dengan caption, "Finally got my dream car. Thank you to the best partner ever for making this happen."
Dua hati Dreams Kometru. Alia merasa tubuhnya membeku. Caption itu jelas bukan untuk seorang klien biasa. Kata-kata, "the best partner ever," terdengar begitu intim. Tapi yang lebih membuatnya terkejut adalah komentar pertama di bawah foto itu. "Selamat ya, sayang. Kamu pantas mendapatkannya." Hatladuh. Komentar itu berasal dari akun anonim tanpa foto profil. Tetapi Alia yakin itu adalah Raka. Air mata mulai mengalir di pipinya. Semua kecurigaannya akhirnya terjawab. Raka selingkuh. Dan wanita itu bahkan sudah mendapatkan hadiah besar darinya. Mobil baru yang harganya miliaran rupiah. Esok paginya, suasana rumah terasa sangat tegang. Raka tampak cemas karena Alia belum mengatakan sepatah kata pun sejak semalam. Ia mencoba bertanya, tetapi Alia hanya diam dengan ekspresi dingin. "Alia, kamu kenapa? Ada masalah?" tanya Raka, berusaha terdengar peduli. "Jangan pura-pura bodoh, Raka," balas Alia dengan nada datar namun menusuk. "Aku sudah tahu semuanya." Raka langsung pucat. "Apa maksudmu?" "Livia Maya. Itu nama simpananmu, kan?" tanya Alia, matanya menatap tajam ke arah suaminya. Raka terdiam sejenak, lalu mencoba membela diri. "Alia, ini semua salah paham. Dia cuma teman kerja. Aku cuma membantu dia membeli mobil itu sebagai bagian dari proyek kantor." "Cukup," bentak Alia, suaranya meninggi untuk pertama kalinya. "Aku sudah melihat fotonya, Raka. Foto dia bersama mobil barunya, dan komentar mesra dari akun anonim yang pasti milikmu. Jangan bohong padaku lagi." Raka tampak panik. Ia mencoba menjelaskan, tetapi Alia sudah tidak mau mendengarnya. "Aku butuh waktu untuk memikirkan ini," kata Alia dingin. "Dan aku akan mencari cara untuk membuktikan semuanya." Tanpa memberi kesempatan bagi Raka untuk berbicara lebih lanjut, Alia mengambil tasnya dan keluar rumah. Ia pergi ke kantor tanpa menoleh ke belakang. Di kantor, Alia mencoba menenangkan diri dengan bekerja. Namun, pikirannya terus kembali pada pengkhianatan Raka. Saat istirahat siang, Nisa datang ke kantornya untuk memberikan dukungan. "Aku nggak tahu harus bilang apa, Li," kata Nisa pelan, duduk di samping Alia. "Tapi kamu harus kuat. Cowok kayak gitu nggak layak buat kamu." Alia tersenyum getir. "Aku tahu, Nis. Tapi rasanya sakit sekali. Aku nggak nyangka dia bisa melakukan ini padaku." Nisa menggenggam tangan Alia erat. "Kamu nggak sendirian. Kalau kamu butuh bantuan untuk menyelidiki lebih jauh, aku siap membantu." Alia mengangguk pelan. "Aku butuh waktu untuk memikirkan langkah selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak akan membiarkan dia lolos begitu saja." Setelah meninggalkan rumah, Alia merasa ada dua pilihan di hadapannya. Menyerah pada perasaan sakit hati atau bangkit dan mengambil alih kendali atas hidupnya. Ia memilih opsi kedua. Di kantor, setelah obrolan dengan Nisa, Alia mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa bukti-bukti yang ia miliki saat ini, struk pembelian mobil dan akun media sosial Livia, belum cukup untuk membongkar skandal Raka secara penuh. Ia membutuhkan lebih banyak informasi, sesuatu yang bisa membuat Raka tidak bisa berkelit lagi. "Nisa," kata Alia tiba-tiba, suaranya penuh tekad. "Aku butuh bantuanmu untuk menyelidiki lebih jauh." Nisa langsung mengangguk. "Apa yang kamu butuhkan?" "Aku siap bantu sepenuhnya. Aku ingin tahu segala sesuatu tentang Livia Maya. Siapa dia, dari mana asalnya, dan bagaimana hubungannya dengan Raka. Juga, aku ingin melacak semua jejak digital mereka berdua. Mungkin ada lebih banyak bukti di luar sana." Nisa tersenyum tipis. "Kamu nggak salah orang. Aku punya teman yang ahli dalam hal begini. Dia bisa membantu kita melacak data-data yang lebih dalam." Malam itu, Alia pulang ke rumah dengan hati-hati. Ia tidak ingin memberikan kesempatan bagi Raka untuk mencurigai bahwa ia sedang menyelidikinya. Ketika ia masuk, Raka duduk di ruang tamu dengan ekspresi cemas. "Kamu baik-baik saja?" tanya Raka, mencoba terdengar peduli. Alia hanya mengangguk singkat. "Aku baik. Tapi aku butuh waktu sendiri untuk memikirkan semuanya." Raka tampak ingin berkata sesuatu. Tetapi Alia langsung masuk ke kamarnya tanpa memberi kesempatan. Di dalam kamar, ia mulai mencari dokumen-dokumen penting yang mungkin bisa menjadi petunjuk.
Ia membuka lemari kerja Raka dan menemukan beberapa folder tebal berisi kontrak bisnis. Saat memeriksa satu persatu, Alia menemukan sebuah file PDF yang disembunyikan di dalam folder kosong. File itu berjudul, Proyek Rahasia Livia Maya. Jantung Alia berdebar kencang. Ia membuka file tersebut dan menemukan rincian transaksi finansial antara Raka dan Livia. Ternyata, selain mobil baru, Raka juga telah memberikan uang dalam jumlah besar kepada Livia untuk mendanai proyek-proyek pribadinya. Tidak hanya perselingkuhan, tapi juga korupsi, gumam Alia, matanya membelalak. Ia segera memindahkan file tersebut ke flash disk miliknya, lalu menyimpannya di tempat yang aman. Keesokan harinya, Alia bertemu dengan Nisa dan temannya, Adit, seorang hacker profesional yang sering membantu Nisa dalam kasus-kasus pribadi. Adit adalah pria muda dengan penampilan santai namun memiliki kemampuan teknologi yang luar biasa. "Jadi, kamu ingin aku lacak apa?" tanya Adit, sambil mengetik cepat di laptopnya. "Semua komunikasi antara suamiku, Raka, dan wanita bernama Livia Maya," jawab Alia. "Aku sudah punya beberapa dokumen awal, tapi aku butuh lebih banyak bukti." Adit tersenyum tipis. "Oke, biarkan aku bekerja. Aku akan cari email, pesan WhatsApp, bahkan rekaman panggilan telepon jika ada." Selama beberapa jam, Adit bekerja keras. Akhirnya, ia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. "Aku berhasil masuk ke akun email Raka," kata Adit, wajahnya serius. "Dan ada banyak percakapan mesra antara dia dan Livia. Bahkan, ada rencana mereka untuk bertemu malam ini di sebuah hotel di pinggir kota." Alia merasa dadanya sesak. Ia tidak menyangka bahwa Raka akan sejauh itu. "Terima kasih, Adit," kata Alia pelan. "Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang." Malam itu, Alia memutuskan untuk mengikuti Raka diam-diam. Ia tahu ini adalah langkah yang berisiko, tetapi ia tidak bisa menahan diri. Dengan hati-hati, ia mengendarai mobilnya dan mengikuti mobil Raka dari jarak jauh. Setelah hampir 1 jam berkendara, Raka akhirnya memarkir mobilnya di depan sebuah hotel mewah. Alia memarkir mobilnya di tempat yang agak jauh, lalu mengamati dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, Livia muncul dari taksi dan masuk ke hotel bersama Raka. Mereka tertawa dan bergandengan tangan seperti sepasang kekasih yang bahagia. Air mata kembali mengalir di pipi Alia. Namun, kali ini ia tidak merasa lemah. Ia merasa marah. Marah pada Raka yang telah mengkhianatinya. Dan marah pada dirinya sendiri karena pernah mempercayai pria itu sepenuhnya. "Aku akan membuatmu membayar untuk semua ini," gumamnya, memegang setir mobil dengan erat. Setelah menyaksikan Raka dan Livia masuk ke hotel bersama, Alia merasa ada api kemarahan yang berkobar di dalam dirinya. Namun, ia tahu bahwa amarah semata tidak akan cukup untuk menghancurkan Raka. Ia membutuhkan strategi yang matang, bukti yang tak terbantahkan, dan rencana yang sempurna untuk membuat suaminya membayar atas semua pengkhianatannya. Ketika pulang ke rumah malam itu, Alia duduk di ruang kerjanya dengan laptop terbuka. Di depannya tersebar dokumen-dokumen penting yang ia kumpulkan, file PDF transaksi finansial antara Raka dan Livia, tangkapan layar percakapan mesra mereka, bahkan rekaman CCTV hotel yang berhasil diretas oleh Adit. Semua ini adalah senjata yang siap ia gunakan untuk membalas dendam. Namun, Alia sadar bahwa membalas dendam bukan hanya tentang menghancurkan Raka secara emosional. Ia juga ingin menghancurkan reputasi pria itu di dunia bisnis, tempat ia selalu bangga menjadi pusat perhatian. Dengan demikian, Alia mulai merancang rencana besar. Alia memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang proyek-proyek properti yang sedang dikerjakan Raka. Ia tahu bahwa suaminya seringkali menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, termasuk mendanai gaya hidup mewah Livia. "Aku butuh akses ke akun perusahaan," kata Alia kepada Nisa keesokan harinya. "Bukankah itu berisiko?" tanya Nisa, khawatir. "Tidak ada pilihan lain. Aku harus membuktikan bahwa dia tidak hanya mengkhianati aku sebagai suami, tapi juga sebagai pemimpin perusahaan." Nisa mengangguk pelan. "Baiklah, aku akan minta Adit bantu lagi." Adit kembali bekerja keras. Setelah beberapa jam, ia berhasil menemukan sesuatu yang luar biasa. Laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan adanya aliran dana ilegal ke rekening pribadi Raka. Dana tersebut digunakan untuk membeli mobil baru Livia, mendanai proyek desain interiornya,
bahkan membayar biaya sewa apartemen mewah tempat Livia tinggal. Ini skandal besar, kata Adit, wajahnya serius. Kalau ini bocor ke publik, karir Raka bisa hancur. Alia tersenyum dingin. Itu yang aku inginkan. Dengan semua bukti yang telah dikumpulkan, Alia mulai menyusun rencana balas dendamnya. Ia membaginya menjadi beberapa tahap. Mengungkap perselingkuhan kepada keluarga besar. Alia tahu bahwa keluarga besar Raka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Jika mereka mengetahui bahwa Raka selingkuh dan menyalahgunakan dana perusahaan, reputasi keluarga mereka akan hancur. Mengungkap skandal korupsi ke publik. Alia berencana untuk memberikan dokumen keuangan kepada media massa. Ia yakin bahwa skandal korupsi ini akan menjadi topik hangat di kalangan pebisnis. Mengambil alih harta bersama. Alia memutuskan untuk segera mengajukan gugatan cerai. Ia akan meminta hak atas aset-aset bersama mereka, termasuk rumah mewah dan tabungan pernikahan. Namun, Alia tahu bahwa rencana ini tidak akan mudah dilaksanakan. Ia membutuhkan waktu untuk mempersiapkan segalanya tanpa ketahuan oleh Raka. Sementara itu, Raka mulai curiga dengan sikap Alia yang semakin dingin. Suatu malam, saat mereka makan malam bersama, Raka mencoba memancing pembicaraan. "Kamu masih marah padaku, ya?" tanya Raka. Nada suaranya terdengar cemas. Alia menatapnya dengan mata tajam. "Aku hanya sedang memikirkan masa depan kita, Raka. Apakah kamu benar-benar peduli padaku? Atau kamu hanya memikirkan dirimu sendiri?" Raka tampak terkejut dengan pertanyaan itu. "Tentu saja aku peduli padamu. Kamu istriku." "Lalu kenapa kamu melakukan semua ini?" tanya Alia tiba-tiba, melemparkan foto Raka dan Livia di hotel ke atas meja. Raka langsung pucat. Ia mencoba menjelaskan, tetapi Alia sudah tidak mau mendengarnya. "Cukup, Raka. Aku sudah tahu semuanya. Dan aku akan membuatmu membayar untuk semua ini." Setelah konfrontasi kecil dengan Raka, Alia merasa bahwa waktunya untuk bertindak telah tiba. Ia tidak bisa lagi menunda rencananya. Dengan semua bukti yang telah ia kumpulkan, dari transaksi finansial ilegal hingga foto-foto perselingkuhan, Alia mulai melaksanakan langkah pertama dari balas dendamnya. Pagi itu, Alia menghubungi Ibu Raka, Bu Ratna, seorang wanita paruh baya yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga dan moralitas. Meskipun hubungan mereka selama ini cukup baik, Alia tahu bahwa Bu Ratna tidak akan mentolerir pengkhianatan dalam pernikahan. "Aku butuh bicara dengan Ibu," kata Alia saat menelepon. "Ada sesuatu yang penting." "Ada apa, Nak?" "Kamu terdengar serius," jawab Bu Ratna, nada suaranya penuh kekhawatiran. "Ini tentang Raka. Aku ingin bertemu langsung dengan Ibu. Ini urusan mendesak." Beberapa jam kemudian, Alia duduk di ruang tamu rumah mewah Bu Ratna. Di hadapannya, wanita tua itu tampak cemas, sementara Alia berusaha menahan air mata. "Ibu, aku menemukan sesuatu yang sangat menyakitkan," kata Alia pelan, lalu meletakkan dokumen-dokumen dan foto-foto di atas meja. Bu Ratna membuka dokumen tersebut satu persatu. Matanya membelalak ketika melihat foto Raka dan Livia di hotel, serta rincian transaksi finansial yang mencurigakan. Wajahnya berubah pucat, dan tangannya gemetar. Ini benar?" tanya Bu Ratna, suaranya bergetar. "Semua ini nyata, Bu. Aku sudah memeriksanya berkali-kali. Raka tidak hanya mengkhianati aku sebagai istri, tapi juga menggunakan dana perusahaan untuk mendanai hubungannya dengan wanita itu." Bu Ratna tampak marah dan kecewa. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Dia selalu bilang bahwa keluarga adalah segalanya. Alia tersenyum getir. "Aku juga pernah percaya itu, Bu. Tapi ternyata, semua itu hanya omong kosong." Bu Ratna menggenggam tangan Alia erat. "Jangan khawatir, Nak. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Raka harus bertanggung jawab atas perbuatannya." Setelah meninggalkan rumah Bu Ratna, Alia langsung bertemu dengan Nisa dan Adit. Mereka bertiga duduk di sebuah kafe kecil, membahas langkah selanjutnya. "Aku sudah memberikan bukti kepada Bu Ratna," kata Alia. "Sekarang giliran kita untuk membuat skandal ini menjadi lebih besar." Adit tersenyum tipis. "Aku sudah siapkan beberapa kontak media. Kalau kamu mau, aku bisa langsung mengirimkan dokumen-dokumen ini ke mereka." "Lakukan," kata Alia tegas.
Tapi pastikan semuanya anonim. Aku tidak ingin mereka tahu ini berasal dariku, setidaknya untuk saat ini. Nisa menambahkan, dan jangan lupa, kamu harus segera mengajukan gugatan cerai. Semua aset bersama harus jadi milikmu. Alia mengangguk. Aku sudah bicara dengan pengacara. Prosesnya akan dimulai minggu depan. Malam itu, Raka pulang ke rumah dengan ekspresi tegang. Ia tampak gelisah, seperti orang yang sedang menunggu badai datang. Saat ia masuk ruang tamu, Alia sudah menunggunya dengan senyum dingin. Kamu sudah bicara dengan ibu, ya? Tanya Raka. Nada suaranya penuh kecemasan. Ya, jawab Alia singkat. Dan dia tahu semuanya. Raka tampak panik. Alia, dengarkan aku. Aku bisa menjelaskan semuanya. Cukup, Raka. Potong Alia tajam. Aku sudah lelah mendengar alasanmu. Sekarang, aku akan membuatmu membayar untuk semua ini. Raka mencoba mendekat, tetapi Alia mundur beberapa langkah. Aku sudah mengajukan gugatan cerai, lanjut Alia. Dan aku akan memastikan bahwa semua aset bersama menjadi milikku. Kamu tidak layak mendapatkan apapun setelah semua yang kamu lakukan. Raka tampak putus asa. Alia, tolong. Aku bisa memperbaiki semuanya. Terlambat, Raka, kata Alia dingin. Kamu sudah kehilangan aku. Beberapa hari kemudian, skandal Raka mulai menyebar di kalangan bisnis. Media massa mulai melaporkan tentang dugaan korupsi di perusahaan propertinya, sementara keluarga besarnya mulai menjauh darinya. Raka mencoba membela diri, tetapi semua bukti yang beredar sulit dibantah. Di sisi lain, Alia merasa lega. Meskipun hatinya masih terasa sakit, ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang tepat. Namun, ia sadar bahwa ini baru permulaan. Masih ada banyak hal yang harus ia lakukan untuk memastikan bahwa Raka benar-benar membayar atas semua pengkhianatannya. Setelah skandal Raka menjadi viral, kehidupannya mulai runtuh seperti kartu domino. Media massa terus melaporkan dugaan korupsi di perusahaan propertinya, sementara keluarga besarnya memutuskan untuk menjauh darinya. Di tengah semua ini, Alia merasa bahwa balas dendamnya mulai menunjukkan hasil. Namun, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Raka mencoba bertahan di tengah badai yang menghantamnya. Ia menghubungi beberapa kolega bisnisnya, berharap mendapatkan dukungan. Namun, satu persatu dari mereka mulai menjauh, takut terlibat dalam skandal yang bisa merusak reputasi mereka sendiri. Di kantor, suasana juga semakin tegang. Para karyawan mulai membicarakannya di belakang, dan beberapa investor besar memutuskan untuk menarik modal mereka. Perusahaan yang dulunya begitu sukses kini berada di ambang kehancuran. Apa yang harus kulakukan? Gumam Raka, duduk di ruang kerjanya yang kosong. Ia mencoba menghubungi Livia, berharap wanita itu bisa memberikan dukungan. Namun, ketika ia menelepon, nomor Livia sudah tidak aktif. Raka menyadari bahwa Livia telah meninggalkannya begitu saja, sama seperti yang ia lakukan pada Alia. Semua ini salahmu, desis Raka, menyalahkan dirinya sendiri. Namun, penyesalan datang terlambat. Sementara itu, Alia terus melanjutkan rencananya. Proses perceraian berjalan dengan cepat, dan pengacaranya berhasil membuktikan bahwa Raka telah menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Hakim memutuskan bahwa sebagian besar aset bersama, termasuk rumah mewah, tabungan pernikahan, dan saham perusahaan, akan jatuh ke tangan Alia. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, kata Alia kepada Raka saat sidang perceraian. Raka hanya bisa menunduk. Wajahnya penuh rasa malu dan penyesalan. Selain itu, Alia juga memutuskan untuk menggunakan media sosial sebagai senjata terakhirnya. Ia membuat akun anonim dan mulai memposting semua bukti perselingkuhan Raka serta skandal korupsinya. Postingan itu langsung viral, membuat nama Raka semakin hancur di mata publik. Suatu malam, setelah semua kekacauan ini, Raka mendatangi rumah Alia. Ia tahu bahwa rumah itu sekarang milik Alia sepenuhnya, tetapi ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Alia, aku mohon, kata Raka. Suaranya bergetar. Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Alia menatapnya dengan dingin. Kesempatan? Kamu sudah punya banyak kesempatan, Raka. Tapi kamu memilih untuk mengkhianati aku, menghancurkan pernikahan kita, bahkan merusak hidupmu sendiri. Aku menyesal, kata Raka.
Air mata mengalir di pipinya. Aku benar-benar menyesal. Penyesalanmu tidak akan mengubah apa-apa, balas Alia tegas. Aku sudah kehilangan terlalu banyak karena kamu. Sekarang, aku hanya ingin melanjutkan hidup tanpamu. Raka terdiam. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Keluarganya, karir, dan harga dirinya. Aku harap kamu bisa belajar dari semua ini, kata Alia pelan, lalu menutup pintu di depan wajahnya. Beberapa hari kemudian, Raka resmi kehilangan semuanya. Perusahaannya bangkrut, rumahnya disita, dan reputasinya hancur. Ia terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu, pria sukses yang kini tinggal di apartemen kecil, bekerja paruh waktu hanya untuk bertahan hidup. Di sisi lain, Alia mulai membangun hidup barunya. Ia fokus pada karir sebagai desainer interior, mendapatkan lebih banyak proyek besar berkat reputasinya yang baik. Meskipun hatinya masih menyimpan luka, ia merasa lega karena telah mengambil alih kendali atas hidupnya. Ini bukan akhir, gumam Alia suatu pagi, sambil menatap matahari terbit dari jendela kamarnya. Ini awal dari sesuatu yang baru. Setelah kehancuran total yang dialami Raka, Alia mulai melangkah maju dengan keyakinan baru. Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi fokus pada masa depan yang lebih cerah. Namun, di tengah perjalanan menuju kebahagiaannya, ada momen-momen refleksi yang membuatnya menyadari bahwa balas dendam bukanlah akhir dari segalanya. Beberapa minggu setelah perceraian resmi selesai, Alia memutuskan untuk pindah dari rumah mewah yang dulunya ia tinggali bersama Raka. Meskipun rumah itu kini miliknya sepenuhnya, ia merasa bahwa tempat itu dipenuhi kenangan buruk yang hanya akan menghambatnya. Ia membeli apartemen modern minimalis di pusat kota, sebuah tempat yang lebih sederhana namun penuh inspirasi. Dindingnya dipenuhi lukisan abstrak dan furnitur desain sendiri, hasil karyanya sebagai desainer interior. Setiap sudut apartemen mencerminkan kepribadian barunya. Mandiri, berani, dan penuh harapan. Di dunia profesional, karir Alia semakin cemerlang. Proyek-proyek besar datang silih berganti, dan ia mulai dikenal sebagai salah satu desainer interior paling inovatif di kotanya. Ia juga mulai aktif di media sosial, berbagi tips desain dan cerita inspiratif tentang bagaimana ia bangkit dari keterpurukan. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan pada hal-hal negatif, tulis Alia dalam salah satu unggahannya. Bangkitlah, karena kamu layak bahagia. Unggahan itu langsung viral, mendapatkan ribuan likes dan komentar positif dari orang-orang yang merasa tersentuh oleh kisahnya. Namun, meskipun tampak bahagia di permukaan, ada kalanya Alia merasa kesepian. Malam-malam sunyi seringkali membuatnya memikirkan kembali pernikahannya dengan Raka, bukan karena ia masih mencintainya, tetapi karena ia menyadari bahwa pengkhianatan itu telah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu, gumamnya suatu malam, sambil menatap langit malam dari balkon apartemennya. Tapi aku juga tidak bisa melupakan pelajaran yang kudapat dari semua ini. Sementara itu, Raka hidup dalam penyesalan yang mendalam. Ia bekerja paruh waktu sebagai supir taksi online, jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Apartemen kecilnya dipenuhi barang-barang bekas, dan ia jarang berinteraksi dengan orang lain. Suatu hari, saat mengantar penumpang, ia tanpa sengaja melewati rumah mewah yang dulunya ia tinggali bersama Alia. Jantungnya berdebar saat melihat mobil baru terparkir di garasi. Mobil itu adalah hadiah dari Alia kepada dirinya sendiri sebagai simbol kebebasannya. Dia sudah melanjutkan hidupnya, pikir Raka, wajahnya penuh rasa bersalah. Sementara aku hanyalah bayangan dari diriku yang dulu. Malam itu, Raka duduk di tepi tempat tidur, memandangi foto-foto lama pernikahannya dengan Alia. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Aku pantas mendapatkan ini, gumamnya pelan. Tapi apakah aku bisa memperbaiki semuanya? Meskipun demikian, Raka tahu bahwa memperbaiki hubungan dengan Alia sudah tidak mungkin. Ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, ia bisa memulai hidup baru, meskipun tanpa kemewahan yang dulu ia anggap sebagai ukuran kesuksesan. Beberapa bulan kemudian, Alia sedang berjalan di sebuah galeri seni ketika ia melihat seseorang yang sangat familiar, Raka. Pria itu tampak lebih kurus dan lesu, jauh dari sosok yang dulu ia kenal. Alia, kata Raka pelan, suaranya terdengar ragu. Alia menatapnya dengan dingin, tetapi ada sedikit rasa iba di matanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Alia,
nada suaranya datar. Aku hanya ingin melihat pameran ini, jawab Raka, mencoba tersenyum. Dan ternyata, aku melihatmu. Alia diam sejenak, lalu berkata, kamu sudah kehilangan segalanya, Raka. Tapi aku harap kamu bisa belajar dari semua ini. Raka mengangguk pelan. Aku sudah belajar, Alia. Dan aku minta maaf. Bukan hanya karena apa yang kulakukan padamu, tapi juga karena aku telah merusak hidupku sendiri. Alia menatapnya lama, lalu berkata, penyesalanmu tidak akan mengubah apa-apa. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah memperbaiki dirimu sendiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, Alia berbalik dan meninggalkan galeri. Raka hanya bisa menatap punggungnya. Hatinya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Malam itu, Alia duduk di balkon apartemennya, memandangi langit malam yang penuh bintang. Ia menyadari bahwa balas dendamnya telah memberikan keadilan bagi dirinya. Tetapi ia juga tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari menghancurkan orang lain. Ini bukan tentang dia lagi, gumam Alia pelan. Ini tentang aku. Aku layak bahagia, dan aku akan menemukan kebahagiaan itu dengan caraku sendiri. Di sisi lain, Raka duduk di apartemennya yang sepi, memandangi foto pernikahannya dengan Alia. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya, tetapi ia juga sadar bahwa ia harus memulai hidup baru, meskipun tanpa Alia di sisinya. Setelah pertemuan tak terduga dengan Raka di galeri seni, Alia merasa bahwa babak lama dalam hidupnya telah benar-benar berakhir. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh kenangan masa lalu, melainkan fokus pada langkah-langkah baru yang akan membawanya menuju kebahagiaan sejati. Di sisi lain, Raka mulai mencoba memperbaiki dirinya sendiri. Meskipun ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang dulu, ia bertekad untuk menjalani hidup dengan lebih jujur dan rendah hati. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Raka, Alia mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ia semakin aktif di dunia desain interior, bahkan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembicara di sebuah konferensi internasional tentang inovasi desain. Ini adalah momen yang membuatnya bangga, bukan hanya karena pencapaian profesionalnya, tetapi juga karena ia berhasil membuktikan bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan. Namun, ada satu hal yang masih kurang dalam hidupnya, hubungan pribadi. Setelah perceraian dengan Raka, Alia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri dan karir. Namun, ketika ia mulai merasa nyaman dengan kehidupan barunya, seseorang baru hadir dalam hidupnya. Arka, seorang fotografer lepas yang sering bekerja sama dengannya dalam proyek-proyek desain. Arka adalah pria yang hangat dan rendah hati, sangat berbeda dengan Raka. Ia selalu mendukung Alia, memberikan masukan yang membangun tanpa pernah mencoba mengontrolnya. Awalnya, Alia ragu untuk membuka hatinya lagi, tetapi Arka menunjukkan kesabaran dan pengertian yang membuatnya merasa aman. Suatu malam, setelah mereka selesai bekerja sama dalam sebuah proyek, Arka mengajak Alia makan malam di sebuah restoran kecil yang nyaman. Aku tahu kamu sudah melalui banyak hal, kata Arka pelan, matanya penuh kelembutan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Aku di sini, dan aku ingin mendukungmu. Alia tersenyum tipis, lalu berkata, terima kasih, Arka. Kamu tidak tahu betapa berartinya itu bagiku. Meskipun Alia belum siap untuk memulai hubungan baru, ia merasa bahwa kehadiran Arka membawa warna baru dalam hidupnya. Sementara itu, Raka mulai mencoba membangun kembali hidupnya. Ia meninggalkan pekerjaan sebagai supir taksi online dan memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan, sebuah toko furnitur bekas yang ia renovasi sendiri. Ini bukan tentang uang lagi, gumam Raka suatu pagi, sambil membersihkan toko kecilnya. Ini tentang memperbaiki diriku sendiri. Meskipun usahanya masih baru dan belum menghasilkan banyak keuntungan, Raka merasa lebih puas dibandingkan saat ia masih menjadi pengusaha properti sukses. Ia mulai belajar untuk bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup, seperti secangkir kopi panas di pagi hari atau senyum pelanggan yang puas dengan hasil renovasinya. Namun, ada satu hal yang terus menghantuinya, penyesalan atas apa yang telah ia lakukan kepada Alia. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa memperbaiki hubungan mereka, tetapi ia berharap bahwa suatu hari nanti Alia bisa memaafkannya, meskipun hanya dalam hati. Beberapa bulan kemudian, Alia dan Raka hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Alia semakin sukses dan bahagia, sementara Raka mulai menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Suatu sore,
Alia sedang berjalan-jalan di taman kota ketika ia melihat Raka dari kejauhan. Pria itu tampak lebih sehat dan ceria, meskipun masih jauh dari sosok yang dulu ia kenal. Untuk pertama kalinya, Alia tidak merasa marah atau benci ketika melihatnya. Sebaliknya, ia merasa lega. Lega karena ia tahu bahwa ia telah melampaui semua rasa sakit yang pernah ia rasakan. Tanpa menyapa, Alia melanjutkan jalannya, meninggalkan Raka yang tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Malam itu, Alia duduk di balkon apartemennya, memandangi lampu-lampu kota yang berkilauan. Ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah begitu banyak dalam beberapa bulan terakhir. Hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan pada hal-hal negatif, gumamnya pelan. Aku sudah melewati badai, dan sekarang aku siap untuk menikmati cahaya baru. Di sisi lain, Raka duduk di depan tokonya yang kecil, memandangi langit malam yang sama. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang dulu, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah belajar pelajaran berharga tentang arti kebahagiaan sejati. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa benar-benar memulai lagi, pikir Raka, wajahnya penuh harapan. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan yang terpisah, Alia dan Raka akhirnya mencapai titik di mana mereka benar-benar bisa menutup babak lama dalam hidup mereka. Bagi Alia, ini adalah momen untuk sepenuhnya melepaskan beban masa lalu dan merangkul kebahagiaan baru. Sementara bagi Raka, ini adalah langkah menuju penebusan diri dan kedamaian batin. Beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Arka, hubungan Alia dan Arka semakin dekat. Meskipun awalnya Alia ragu untuk membuka hatinya lagi, ia mulai menyadari bahwa Arka adalah pria yang berbeda dari Raka, lebih jujur, lebih pengertian, dan tidak pernah mencoba mengontrol hidupnya. Suatu sore, setelah mereka selesai bekerja sama dalam proyek renovasi sebuah kafe, Arka mengajak Alia ke taman kota tempat mereka pertama kali bertemu. Aku ingin bicara sesuatu padamu, kata Arka pelan. Wajahnya tampak serius namun hangat. Alia menatapnya dengan rasa penasaran. Ada apa? Arka tersenyum tipis, lalu berkata, aku tahu kamu sudah melalui banyak hal dalam hidupmu, Alia. Tapi aku juga tahu bahwa kamu adalah wanita yang kuat, mandiri, dan penuh inspirasi. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk mendampingimu dalam perjalananmu ke depan. Alia terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. Arka, Aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu sudah memberiku begitu banyak dukungan selama ini. Kamu tidak perlu memutuskan sekarang, kata Arka cepat. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, dan aku siap menunggu sampai kamu benar-benar siap. Alia merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa cinta tidak harus menyakitkan atau rumit. Cinta bisa datang dalam bentuk yang sederhana, seperti kehangatan dan dukungan tanpa syarat. Terima kasih, Arka, kata Alia pelan. Aku akan memikirkannya. Meskipun belum sepenuhnya yakin, Alia merasa bahwa kehadiran Arka membawa harapan baru dalam hidupnya. Sementara itu, Raka terus menjalani hidup barunya dengan tekad yang kuat. Toko furnitur bekasnya mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat lokal, terutama karena desain unik hasil renovasinya. Ia juga mulai aktif dalam komunitas kecil di lingkungannya, membantu orang-orang yang membutuhkan dengan keterampilannya. Namun, ada satu hal yang masih menghantuinya, penyesalan atas apa yang telah ia lakukan kepada Alia. Suatu malam, ia duduk di depan laptopnya, menulis surat panjang untuk mantan istrinya. Kepada Alia, aku tahu bahwa aku tidak pantas mendapatkan maaf darimu. Apa yang kulakukan padamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku, dan aku harus hidup dengan konsekuensinya setiap hari. Namun, aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Kamu adalah wanita terbaik yang pernah ada dalam hidupku, dan aku telah menyanyiakan semua itu demi keserakahan dan egois. Sekarang, aku hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti kamu bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang layak kamu dapatkan. Aku tidak akan pernah bisa memperbaiki hubungan kita, dan aku tahu itu. Tapi aku berharap bahwa kamu bisa melanjutkan hidupmu tanpa bayang-bayang masa lalu. Kamu layak bahagia, Alia. Dan aku berharap kamu menemukan kebahagiaan itu dengan cara yang paling indah. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku, meskipun aku telah gagal menjadi suami yang baik untukmu. Semoga Tuhan selalu melindungimu. Dengan segala penyesalan. Raka. Raka tidak pernah mengirimkan surat itu.
Ia tahu bahwa Alia mungkin tidak akan membacanya, dan itu bukan masalah baginya. Surat itu adalah cara baginya untuk melepaskan rasa bersalah yang selama ini menghantuinya. Setelah menulis surat itu, Raka merasa lega. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Tetapi ia juga tahu bahwa ia telah belajar pelajaran berharga tentang arti kebahagiaan sejati. Beberapa minggu kemudian, Alia sedang membersihkan apartemennya ketika ia menemukan kotak kecil yang berisi barang-barang lamanya dari masa pernikahannya dengan Raka. Di dalam kotak itu, ia menemukan foto-foto pernikahan mereka. Kenangan yang dulunya begitu indah, tetapi kini hanya meninggalkan rasa hampa. Tanpa ragu, Alia memutuskan untuk membakar foto-foto itu. Ia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir untuk benar-benar menutup babak lama dalam hidupnya. Ini bukan tentang dendam lagi, gumam Alia pelan, sambil menatap api yang melahap foto-foto itu. Ini tentang aku. Aku layak bahagia, dan aku akan menemukan kebahagiaan itu dengan caraku sendiri. Di sisi lain, Raka duduk di depan tokonya yang kecil, memandangi langit malam yang sama. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang dulu, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah belajar pelajaran berharga tentang arti kebahagiaan sejati. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa benar-benar memulai lagi, pikir Raka, wajahnya penuh harapan.